Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Bismillahirjabbar al-mutakabbir. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi sallim ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilaha wahidan la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Ya Rabba Sayyidina Muhammad, Ya Rabba Isa, Ya Rabba Musa, Ya Rabbal Alamin. Jadi pada malam hari ini kita memperingati hari ulang tahun Islam, yakni 1445. Dalam hal ini kita wajib merenung, mengingat peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum hijrah umat Islam, umat Nabi Muhammad hidup dalam keadaan tertindas yang luar biasa, yang maha dahsyat. Malam dia masuk Islam, pagi dia sudah diculik. Tidak ada pelanggaran HAM waktu itu. Pembunuhan, pembantaian di mana-mana. Penganiayaan terhadap ikhwanul muslimin yang luar biasa. Kejadian yang ini 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Sesudah genap 10 tahun umat Islam dalam keadaan tertindas, lalu Allah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Di samping menerima salat selaku dasar pendamaian, syarat, sebab untuk kemenangan Islam. Dua, Allah mengajari suatu ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang sangat bermakna, yang barang siapa menghayati ilmu tersebut yang diajarin oleh Allah kepada Nabi Muhammad di langit, pasti dia akan mendapat kejayaan, kemenangan, kebahagiaan. Tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang apabila umat Islam berpegang di atas amanah Allah, amanah Rasulullah, tidak ada kekuatan, dan umat Islam yang berpegang kepada itulah yang menang. Yang pertama, Allah mewasiatkan wajib terikat hati dengan Allah apabila kamu ingin menang dalam tiap perjuangan. Yang kedua, jangan sekali-sekali terikat hati dengan selain Allah.
Yang ketiga, bersungguh-sungguh menuntut syurga. Yang keempat, salat malam. Yang kelima, riza yang sedikit. Riza serta tulus dan ikhlas apa yang ada diberikan Allah. Di samping wajib bersyukur, inilah di samping salat 5 ilmu pengetahuan yang Allah ditiberatkan bagi mereka yang berjuang dan bagi mereka yang ingin menang dalam tiap-tiap perjuangan. Maka perjuangan Islam tidak boleh meninggalkan salat. Ini masalah. Karena salat itulah yang menciptakan dasar kemenangan bagi tiap-tiap perjuangan orang Islam. Ini masalah. Tapi salat yang bagaimana? Salat yang sempurna. Salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itulah yang membantu kita di setiap perjuangan kita umat Islam. Nah, ini masalahnya. Sesudah Rasulullah menerima salat, menerima amanah, lalu turun dalam beberapa hari, karena orang musyrikin tidak percaya kepada adanya Isra Nabi Muhammad. Akhirnya mereka itu membuat suatu rapat dalam balai Darun Nadawah untuk menangkap Nabi Muhammad. Ini masalahnya, untuk membunuh Nabi Muhammad. Pendek cerita, dalam rapat-rapat akhirnya tersimpullah satu kesimpulan, Muhammad itu harus dibunuh. Muhammad itu harus dicincang-cincang dagingnya dan dikasih kepada setiap kabilah yang ada di Jazirah Arab itu. Ini masalahnya. Tapi Allah berkehendak lain. Pada pagi tersebut, sebelum fajar, sekalian orang musyrikin telah mengelilingi rumah baginda Rasulullah. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah keluar. Dan termasuk dalam hal yang ingin menghancurkan baginda Rasul, iblis, termasuk iblis. Waktu itu iblis pun tertidur. Ini sangat cerita sangat cerita sangat berguna, sangat memakna bagi perjuangan Islam. Sehingga tidak ada perjuangan yang diletakkan di atas nama Islam yang kalah, tidak ada. Ini masalah. Apabila kalah, artinya tidak menuruti aturan-aturan Islam. Ini masalahnya. Kalau kita menuruti aturan Islam, perjuangan kita letakkan di atas nama Islam, pasti menang. Karena tidak ada pernah ada cerita para Nabi dan Rasul itu kalah. Ini masalahnya. Lalu Nabi Muhammad, pendek cerita, sampai ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, karena salat selaku pendemen dasar sudah ada, amanah Allah, ilmu pengetahuan apabila ingin kepada menang sudah ada. Akhirnya Nabi Muhammad mengayumi sedikit demi sedikit. Akhirnya Nabi Muhammad 10 tahun selalu
mencapai kemenangan. 10 tahun tidak mendapat kemenangan, 10 tahun berikutnya kemenangan. Sehingga umat Islam berjaya besar. Apa disebabkan sehingga Rasulullah itu selalu mendapat menang? Umat Islam selalu mendapat menang. Selalu umat Islam mentaati, menjunjung tinggi apa yang diamanahkan oleh Rasulullah dan oleh Allah. Seperti Allah mengatakan wala tanaza'u, jangan kamu berbantah-bantah wahai umat Islam apabila ingin kamu menang. Kalau kamu berbantah-bantah fatafshalu, maka hancurlah kamu. Ketika sudah hancur, fatadhhabu rihukum, hilanglah keharuman kamu, hilanglah kekuatan kamu. Bagaimana juga wasbiru, sabar di atas kebenaran, lakukan menurut keputusan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Apabila telah Allah menjadi teman kita, Allah menjadi yang disertakan kepada kita, pasti kita mendapat kemenangan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini masalahnya. Karena yang ciptakan kemenangan ini hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam taqtulunakum iza qataluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itulah perjanjian Allah di dalam Al-Quran Karim. Maka perjuangan umat Islam wajib menang apabila perjuangan itu diletakkan di atas nama Islam dan menuruti apa yang telah ditetapkan sistem pekerjaan menurut perjuangan Islam yang diatur dalam Al-Quran Karim. Ini masalahnya. Maka oleh karenanya kami di Daya Alam Pisang selalu membangun peradaban baru, membangun sistem baru dalam hal berjuang supaya menang. Ini masalahnya, supaya menang. Karena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu urusan yang paling kecil. Ini masalah. Maka oleh karenanya wahai umat Islam, jangan lagi berantem. Jangan dakwah dan dakwah. Ikut apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu adalah imam kita, pedoman dalam hidup kita. Ini masalahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ini selaku menyambut hari ulang tahun daripada agama Islam. Maka oleh karenanya mari sama-sama kita berdoa supaya umat Islam selamat dalam tahun ini dan barakat dalam tahun ini dan dimudahkan sekalian urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq hidayah. Bagi barang siapa yang ingin bergabung dengan saya, lihat saja dalam YouTube Poliban Lampisang TV. Dan Allah wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan ada barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.